Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 8 mengenai pengembangan keputusan dan laporan-laporan manajemen. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nabila Mansyarah. Yang kedua saudari Chania Rahmaduha. Yang ketiga saudari Intan Nurlaila. Yang terhormat kepada Ibu Linda Suherma, SEMSI, dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, untuk presentasi kali ini dimulai dari saya sendiri. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai proses pengambilan keputusan. Jadi di sini pengambilan keputusan rasional bukan merupakan tindakan yang spontan. Tindakan terdiri atas rangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh pihak yang mengambil keputusan. Jadi di sini memberitahu bahwa proses pengambilan keputusan bukan hanya langsung suatu tindakan yang spontan, melainkan tindakan yang harus dilalui oleh langkah-langkah. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, ada cara memecahkan suatu masalah. Yang pertama, masalah seringkali tidak bisa diamati, melainkan kita mengamati gejala-gejala masalah tersebut. Jadi tidak semua masalah bisa kita amati, melainkan kita akan pelajari dulu, kita akan pahami dulu mengenai gejala-gejala yang terdapat di masalah tersebut. Yang kedua, kita harus mengetahui perbedaan ini karena memperlakukan suatu gejala sebagai suatu masalah akan mengarah ke keputusan yang salah. Jadi, sebelum munculnya masalah tersebut, kita harus menghindari dulu gejala-gejala yang akan menimbulkan suatu masalah itu. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan keputusan yang salah. Yang kedua ada mengevaluasi solusi alternatif, yaitu bagaimana tindakan-tindakan alternatif untuk menghadapi masalah yang ada. Yang pertama, kriteria keputusan, yaitu membentuk dasar pengambilan keputusan. Kriteria dapat berwujud yang dapat dikuantifikasi, contohnya informasi biaya, atau yang tidak berwujud, contohnya tidak dapat dikuantifikasi, seperti konsekuensi politik. Yang kedua ada identifikasi kriteria keputusan dan menetapkan nilai tertimbang, yaitu ditetapkan nilai numerik sebagai ukuran tertimbangnya untuk mewakili kepentingan relatif atau subjektif dan mencerminkan penilaian pengambil keputusan tentang kepentingan relatif setiap faktor terhadap keputusan. Yang ketiga, merating setiap alternatif, menetapkan suatu nilai mentah raw scores untuk setiap kriteria dengan skala minus 5 sampai dengan 5. Yang keempat, menghitung nilai tertimbang, yaitu menghitung nilai tertimbang atau weight score atau yang biasa disingkat dengan WS untuk setiap faktor keputusan dan setiap alternatif dengan mengalihkan nilai tertimbang dengan nilai RS tadi. Selanjutnya ada mengimplementasikan solusi yang terbaik. Adapun tahap-tahap implementasi, yang pertama mengatur pembiayaan proyek. Yang kedua, menegosiasi kontrak dengan para pemasok dan kontraktor. Yang ketiga, mendapatkan lisensi, mendapatkan izin dan wilayah otorisasi. Yang keempat, mengorganisasi program pelatihan kembali untuk para pegawai yang dihadapkan dengan praktik-praktik, prosedur, dan peralatan baru. Yang kelima, merencanakan perubahan dari sistem lama ke sistem baru, seperti mengupdate gitu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen atau Management Reporting System atau yang biasa disingkat dengan MRS. Yang pertama, formalisasi pekerjaan untuk menghindari suatu struktur organisasi di mana kinerja, kemampuan, dan eksistensi berkelanjutan perusahaan bergantung pada individu tertentu. Yang pertama, implikasi untuk MRS, kontrol internal diperkuat dengan membatasi informasi yang didasarkan pada kebutuhan seperti yang didefinisikan pekerjaan, bukan disesuaikan menurut keinginan pemakainya. Yang kedua ada tanggung jawab dan otorisasi, merujuk ke kewajiban individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam organisasi bisnis, manajer mendelegasikan tanggung jawab dan otorisasi ke bawah melalui hierarki organisasi dari atasan ke para bawahnya, yaitu implikasi untuk MRS, prinsip tanggung jawab dan otorisasi mendefinisikan jalur pelaporan vertikal perusahaan di mana informasi mengalir. Para manajer di tingkat yang lebih tinggi memerlukan informasi yang lebih padat, sedangkan tingkat yang lebih rendah menerima informasi yang lebih sempit dan rinci.
Ketika merancang struktur pelaporan, analisis harus mempertimbangkan posisi manajer dalam jalur pelaporan. Prinsip manajemen yang ketiga yaitu jangkauan kontrol. Seorang manajer merujuk ke jumlah bawahan yang langsung di bawah kontrolnya. Ukuran jangkauan berpengaruh pada struktur fisik organisasi. Implikasi untuk MRS, para manajer dengan jangkauan kontrol sempit era terlibat dengan rincian operasi dan keputusan spesifik. Para manajer dengan tanggung jawab kontrol luas beroperasi informasi yang lebih ringkas. Yang keempat, manajemen dengan pengecualian menunjukkan bahwa para manajer harus membatasi perhatian. Para manajer harus membatasi perhatian mereka pada wilayah yang bermasalah daripada terlibat dalam setiap aktivitas atau keputusan. Untuk mempertahankan kontrol tanpa dibingungkan oleh rincian, yang pertama bisa melakukan implikasi untuk MRS berupa laporan-laporan harus mendukung manajemen dengan pengecualian melalui pemusatan perhatian pada perubahan faktor-faktor kunci yang menunjukkan gejala ada masalah. Rincian yang tidak perlu dapat mengalihkan perhatian ke fakta yang seharusnya tidak ada dalam laporan. Yang C, fungsi, level, dan jenis keputusan manajemen. Fungsi perencanaan berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang aktivitas yang akan datang dari suatu organisasi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka pendek melibatkan implementasi rencana spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan rencana jangka panjang. Fungsi kontrol memastikan bahwa aktivitas suatu perusahaan sesuai dengan rencana. Adapun jenis-jenis keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan perencanaan strategis terdiri dari 4. Untuk melakukan keputusan perencanaan strategis, kita harus melalui 4 tahap. Yang pertama, menetapkan tujuan perusahaan. Jadi, kita harus menetapkan apa tujuan dari perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen tersebut. Yang kedua, menentukan ruang lingkup aktivitas bisnis. Yang ketiga, menentukan atau memodifikasi struktur organisasi. Jadi sebelum mengambil keputusan manajemen di tahap perencanaan strategis, kita dapat menentukan atau memodifikasikan struktur organisasi yang telah ada. Yang keempat, menetapkan filosofi manajemen. Sekian dari saya, presentasi yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Nurlaila. Ciri-ciri keputusan perencanaan strategis. Ciri-ciri keputusan perencanaan strategis terbagi menjadi 6. Yang pertama, kerangka waktunya jangka panjang. Yang kedua, mereka memerlukan informasi yang lebih ringkas. Yang ketiga, keputusan ini biasanya tidak berulang. Yang keempat, keputusan strategi berkaitan menghadapi ketidakpastian tingkat tinggi. Yang kelima, keputusan ini punya ruang lingkup yang luas dan secara mendasar mempengaruhi perusahaan. Yang keenam, keputusan strategis memerlukan sumber informasi eksternal maupun internal. Selanjutnya ada level manajemen dan jenis keputusan. Ada 4 tahap. Yang pertama, manajemen tingkat atas, yaitu rencana strategis. Yang kedua, manajemen tingkat menengah, yaitu pengendalian manajerial. Yang ketiga, manajemen tingkat bawah, yaitu pengendalian operasional. Dan yang terakhir, operasional atau pemrosesan transaksi. 2. Keputusan perencanaan taktis. Keputusan perencanaan taktis terbagi menjadi 6. Yang pertama berada di bawah keputusan strategis dan dibuat oleh manajemen tengah. Yang kedua, jangka waktu keputusan ini pendek. Yang ketiga, lebih spesifik. Yang keempat, berulang. Yang kelima, hasilnya lebih pasti. Dan yang keenam, kurang berpengaruh pada perusahaan dibanding keputusan strategis. Yang ketiga, keputusan kontrol manajemen. Keputusan kontrol manajemen terbagi menjadi 2. Yang pertama, memotivasi para manajer di semua wilayah fungsional untuk menggunakan sumber daya, yaitu dengan menggunakan bahan baku, personel, aktiva keuangan seproduktif mungkin. Yang kedua, ketidakpastian meliputi keputusan kontrol manajemen karena sulit untuk memisahkan kinerja manajer dari unit operasionalnya. Maksudnya, para manajer mempertahankan kontrol tanpa dibingungkan oleh rincian. Kemudian ada keputusan kontrol operasional.
Keputusan kontrol operasional terbagi menjadi 6. Yang pertama, perusahaan beroperasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, keputusan kontrol operasional lebih sempit dan fokus daripada keputusan strategis, karena memperhatikan pekerjaan operasi rutin. Yang ketiga, lebih terstruktur daripada keputusan kontrol manajemen. Yang keempat, 3 elemen dasar, yaitu penetapan standar, evaluasi kinerja, dan melakukan tindakan perbaikan atau korektif. Yang kelima, lebih bergantung pada rincian daripada keputusan perencanaan. Dan yang terakhir, kerangka waktunya lebih pendek daripada keputusan taktis atau strategis. Kemudian ada klasifikasi jenis keputusan menurut karakteristik keputusan. Menurut karakteristik keputusan, yang pertama kerangka waktu, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga detail, yang keempat perulangan, dan yang terakhir ketidakpastian. Kemudian jenis keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama perencanaan strategis, perencanaan taktis, pengendalian manajemen, dan yang terakhir pengendalian operasional. Yang pertama kerangka waktu, perencanaan strategis jangka panjang, perencanaan taktis menengah, pengendalian manajemen menengah, dan pengendalian operasional pendek. Yang kedua ruang lingkup, perencanaan strategis berdampak tinggi, perencanaan taktis berdampak sedang, pengendalian manajemen berdampak lebih rendah, dan pengendalian operasional berdampak sangat rendah. Kemudian tingkat detail, perencanaan strategi sangat ringkas, perencanaan taktis terperinci, pengendalian manajemen cukup ringkas, dan pengendalian operasional sangat terperinci. Yang keempat perulangan. Perencanaan strategisnya tidak berulang, perencanaan taktis berulang secara berkala, pengendalian manajemen berulang secara berkala, dan pengendalian operasional sering berulang. Dan yang terakhir, tingkat kepastian. Perencanaan strategisnya tidak pasti, perencanaan taktis sangat pasti, pengendalian manajemen tidak pasti, dan pengendalian operasional sangat pasti. Kemudian D. Struktur masalah. Yang pertama, data. Nilai yang digunakan untuk mewakili faktor-faktor yang relevan dengan masalah tersebut. Contohnya jam kerja, tarif per jam, dan pemotongan pajak. Yang kedua, prosedur. Urutan langkah-langkah atau peraturan keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Contoh prosedur pembayaran gaji. Gaji kotor sama dengan jam kerja dikali tarif gaji. Yang kedua, gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi pajak, dikurangi pemotongan pajak. Yang ketiga, tujuan. Hasil yang ingin dicapai pengambilan keputusan dengan memecahkan masalah tersebut. Tujuannya melaksanakan kewajiban perusahaan kepada para pegawainya. Kemudian ada masalah tidak terstruktur. Masalah yang tidak memiliki teknik solusi spesifik, kebutuhan data tidak pasti, prosedur tidak spesifik, tujuan solusi belum sepenuhnya dikembangkan. Masalah seperti ini biasanya kompleks dan melibatkan pengambilan keputusan pada situasi yang spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chania Rahmaduha. Kepada Chania Rahmaduha, saya persilakan. 1. Laporan yang diprogram. Laporan jadwal. Kerangka waktu yang ditetapkan bisa harian, mingguan, dan kuartalan. Contohnya, daftar penjualan harian, laporan pembayaran gaji mingguan, dan laporan keuangan tahunan. 2. Laporan menurut permintaan. Digerakkan oleh peristiwa bukan oleh kerangka waktu. Contohnya, ketika persediaan jatuh pada titik pemesanan kembali yang sudah ditetapkan, sistem akan mengirimkan laporan pemesanan kembali persediaan. 2. Laporan khusus. Sumber data digunakan untuk mendukung kebutuhan pelaporan khusus melalui suatu konsep yang disebut penambangan data. Penambangan data adalah proses memilih, menggali, dan memodelkan sejumlah besar data untuk membuka relasi dan pola global yang ada dalam database berukuran besar tetapi tersembunyi. Para manajer menggunakan dua pendekatan umum untuk mengembangkan data. 1. Model verifikasi, menggunakan teknik drill down untuk memverifikasi atau menolak hipotesis pemakai. Model penemuan, menggunakan penambangan data untuk menemukan informasi yang tidak diketahui tetapi penting, yang tersembunyi dalam dunia nyata. Model ini menggunakan pembelajaran induktif untuk menarik data dengan mencapai pola-pola yang selalu muncul, tren, dan generalisasi. Ciri utama,
Kesuksesan digunakannya penambangan data adalah gudang data dari arsip data operasional. F. Akuntansi penanggung-jawaban. Konsep akuntansi pertanggungjawaban berimplikasi bahwa setiap peristiwa ekonomi yang mempengaruhi organisasi adalah tanggung jawab. 1. Menciptakan serangkaian tujuan kinerja keuangan atau anggaran yang berkaitan dengan tanggung jawab manajer. 2. Melaporkan dan mengukur kinerja aktual ketika dibandingkan dengan tujuan atau tujuan tersebut, yaitu anggaran. Penetapan tujuan keuangan, proses anggaran. Proses pengangguran pembantu pihak manajemen mencapai tujuan keuangannya dengan membentuk tujuan yang dapat diukur untuk setiap segmen organisasi. Mekanisme ini membawa standar-standar ke manajer segmen yang akan digunakan oleh manajer senior untuk mengukur kinerjanya. Arus informasi anggaran yang ke atas dan ke bawah semakin rinci ketika ia bergerak ke level manajemen yang lebih rendah. Pengukuran dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dan pelaporan dilakukan setiap segmen operasional dalam perusahaan. Informasi mengalir ke atas sebagian laporan pertanggungjawaban ke level manajemen senior. Pusat pertanggungjawaban, pusat biaya. Pusat biaya merupakan suatu unit organisasional dengan tanggung jawab atas manajemen biaya dalam batasan anggaran. Pusat laba, seorang manajer pusat laba bertanggung jawab untuk mengontrol biaya dan menghasilkan pendapatan. Laporan kinerja manajer pusat laba berbeda dan pusat biaya, akan tetapi pendekatan laporannya sama, yaitu pada item-item yang dapat dikontrol. Pusat investasi. Manajer pusat investasi memiliki otorisasi umum untuk mengambil keputusan yang secara mendasar mempengaruhi organisasi. Laporan biaya yang dapat dikontrol. Bahan baku. Departemen pengeboran bagian perakitan, tenaga kerja langsung, Departemen pengeboran bagian perakitan, overhead yang dapat dikontrol, Departemen pengeboran bagian perakitan. Laporan kinerja pusat laba, yaitu penjualan dikurang, harga pokok penjualan, laba kotor dikurangi biaya yang dapat dikontrol, overhead controllable, biaya operasi controller, laba operasi controllable, penyusunan aktiva tetap non-controllable, kontribusi setelah biaya non-controllable. Laporan kinerja pusat investasi, penjualan dikurang, harga pokok penjualan, laba kotor, dikurangi biaya controllable, overhead controllable, penyusunan aktiva tetap, laba operasi controllable, dikurangi biaya non-controllable, overhead divisi, alokasi biaya sentral, pendapatan bersih sebelum pajak. G. Pertimbangan perilaku. Prinsip-prinsip manajemen yaitu otorisasi, tanggung jawab, dan formalisasi pekerjaan ketika diterapkan dengan benar dalam suatu organisasi akan mempromosikan keserasian tujuan atau goal gains range. Manajer tingkat lebih rendah yang mencapai tujuannya berkontribusi secara positif ke tujuan superiornya. Sistem pelaporan manajemen yang terstruktur rapi berperan penting dalam mempromosikan dan mempertahankan keserasian tujuan. Informasi yang berlebihan muncul ketika seorang manajer menerima informasi berlebih dari yang dapat ia cernakan. Hal ini dapat terjadi ketika seorang merancang sistem pelaporan tidak mempertimbangkan level organisasional dan jangkauan kontrol manajer yang tepat. Jadi sistem informasi formal digantikan oleh heuristik atau rule of thumb, tip, prasangka, dan dugaan-dugaan. Keputusan yang dihasilkan berisiko tinggi akan tidak optimal dan disfungsional. Salah satu tujuan suatu laporan adalah menstimulasikan perilaku yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Akan tetapi ketika ukuran kinerja yang tidak dapat digunakan, laporan itu tidak memiliki efek menstimulasi perilaku yang berkonsisten dengan tujuan perusahaan. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.